Oke, tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan perkuliahan melalui platform YouTube saya karena qadarullah masyaallah pada nggak masuk nih ya. Saya udah tunggu pagi-pagi yang harusnya jadwal hari Senin, tapi tidak ada yang masuk ataupun udah. Jadi saya melakukan perkuliahan dengan platform YouTube saya dan tidak akan terlalu panjang karena mempengaruhi buffering ya atau apa ya, biasanya mungkin Kang Andre lebih tahu ya, apa namanya, streaming dan apa namanya, upload lah ya. Oke, let's kita coba. Oke, ini stream starting soon. Oke, ini ya, pengantar bisnis pariwisata pertemuan kelima ya kalau nggak salah. Jadi masih ada hutang satu lagi. Kalau nggak salah ini udah pernah dibahas ya, sistem penawaran suplai pada bisnis pariwisata. Tapi di sini suplainya adalah tentang MICE ya, Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition. Ini saya pernah bahas ya kalau tidak salah. Tapi waktu itu saya ralat ya karena ternyata belum nyampe sini. Saya pernah bahas sedikit ya tentang pertemuan kelima ini, tapi ya mungkin saya akan ulang lagi ya. Business, travel, and tourism ini bayarnya ada corporate, association, public sector. Business, travel, and tourism juga suppliernya ada destination, venue, transport, accommodation, ancillary services. Dan business, travel, and tourism ada intermediary and specialist agency. Dan terakhir business, travel, and tourism ada miscellaneous service for the business, travel, and tourism industry. Ini ada trade media, industri trade fair, pokoknya ini MICE banget, profesional, body consultant, national tourism education, education, and training provider. Jadi dari sisi supply-nya ada ini yang ditawarkan ya, core yang diberikan ya, yang disampaikan. Layanannya apa ya, layanannya itu ada transportasi, juga ada penawaran sektoral, ini mengenai exhibitionnya. Jadi ini kita sebagai menawarkan supply-nya dari bisnis MICE itu sendiri. Ada transportasinya, ada nanti exhibition di venue tertentu, ada optional. Jadi optional itu seperti entertainmentnya atau leisure-nya nanti di satu paket ya. Oke, bayarnya ya pasti ya tadi corporate, jadi mereka tidak akan sungkan-sungkan ya, santai lah intinya. Ini gambar kayak santai ya, santai tentang apa, tentang price nya mereka tidak terlalu dipikirkan karena semuanya disupport atau di cover oleh perusahaan. Karakteristik of corporate buyer, ini karakteristiknya saya pernah bahas sedikit ya. Ternyata pas dicek ternyata bukan nih, saya lupa lagi. Ya intinya kita pertemuan 5 belum ya, tapi ini saya tentang MICE. Jadi karakteristiknya tentang MICE, aku tunggu planningnya. Mungkin yang sudah pernah ya pengalaman kayak Regi ya mungkin ya di bidang planning, meskipun tentang wedding organizer mungkin mirip-mirip juga ya, harus tahu karakteristik buyer seperti apa. Tapi ini corporate karena ini MICE. Oke, jadi ini standar ya, 71% buyer atau pembeli customer akan kembali lagi ke venue jika mereka senang. Nah, itu sesuatu hal yang wajar. 55% pembeli mengatakan mereka melihat sistem terpilih atau penilaian untuk venue. Oke, ini dari buku ya, saya kutip seperti ini, saya share aja gitu karakteristiknya. Jadi intinya waktu, terus jika dianalisis ya, kita coba membuat exumnya. Jadi waktu itu penting, terus experience mereka di sana seperti apa, dan yang ketiga venue-nya ya. Jadi venue-nya juga bagus dan fasilitasnya memadai, mungkin mereka akan melihat sistem klasifikasi atau penilaian untuk venue. Lebih 80% puas tempat mereka gunakan baru-baru ini menggunakan pameran dagang. Oke, ini untuk trade ya, aplikasi yang relatif sedikit mendapat informasi. Oke, jadi secara keseluruhan
dengan kondisi yang ada mereka puas dan tempat mereka gunakan baru beli. Pembeli korporat menggunakan pameran dagang dan publikasi yang relatif sedikit untuk mendapatkan informasi. Jadi intinya korporat ini tidak terlalu mementingkan terlalu detail ya, karena udah ada plannersnya, nanti mungkin langsung ngobrol dengan mereka. Nah, ini di sini puas ya katanya. Oke, ini supplier side. Ini ada destinasi biasanya dipasarkan oleh lembaga. Oke, maksudnya tour and travel ya, atau ada institusi tertentu atau agen dari kementerian pemerintah. Mungkin ini di sini dinas pariwisata juga ikut masuk ya, misalkan ada kegiatan-kegiatan besar, mungkin GIS ya, atau apa sih yang elektronik di Jakarta juga ada ya, mungkin dinas pariwisatanya juga ikut nimbrung di sana ya untuk menjual beberapa destinasi. Oke, tempat dan venue, tempat di mana acara pariwisata bisnis benar-benar terjadi, apakah itu conference, pertama ini MICE ya, meeting, incentive, conference and exhibition. Jadi tapi di sini ada training juga dan paket perjalanan insentif. Oke. Ini ada hotel ya, karena kita pengantar ya, saya cuma kasih istilah-istilahnya aja biar akan teteh mungkin bisa tahu ya dan mengerti ini. Tapi ini pembahasannya bukunya dari unit Amerika banget ya. Jadi ada venue, city center hotel, motel located on major road, coastal resort hotel, country house, hotel in rural location. Ini ada sedikit ya foto-fotonya berkaitan dengan ini ya. Ini mungkin di sini ya. Motel, mana motelnya? Motel. Coastal resort hotel. Nah, ini country house, hotel in rural location. Nah, ini ya. Gambaran. Pembeli dari bidang asosiasi adalah istilah yang mencakup banyak jenis asosiasi yang berbeda. Rogers dari 1998 mengenai 6 jenis nih. Jadi si customernya dari kegiatan mas itu ada 6 jenis. Yang pertama yang profesional ya. Association was member join because of their employment. Jadi ikut tergabung karena pekerjaannya. Voluntary association whose member join to further an interest, belief or hobby. Itu juga dengan tentang ini ya, tentang hobi ya. Ada charity, religious organization, political party. Ini mungkin kayak ada acara musyawarah partai ya, ada partai-partai yang akan mengadakan musyawarah nasional besar ya, mereka menggunakan venue-venue tersebut dan itu masuk dalam ranah MICE ya. Ada trade union, ini mungkin semacam kegiatan yang besar ya, kegiatan exhibition yang besar, mungkin kayak semacam ada di Jakarta apa ya namanya, Jakarta Fair ya, ada ya trade union. Ini biasanya untuk ekspor impor ya. Selanjutnya karakteristik of corporate and association buyer. Nah, ini saya baca satu-satu ya, karena ini ada di tabel ya. Kita mempersingkat waktu juga karena ini nonton di YouTube biar lebih singkat saja, nanti lebih eksplisit bisa dengan tugas ya, jadi lebih mengerti. Oke, ini perbedaannya aja corporate dan association seperti ini ya. Jadi intinya mereka yang corporate itu lebih diatur waktunya ya, ada waktunya, terus biayanya juga cover oleh perusahaan, karena perusahaan yang bayar ya, biasanya si vendornya ya pastilah nyari untung ya, jadi harganya lebih tinggi, terus diselenggarakannya sepanjang tahun. Oke. Mitra delegasi jarang hadir, mungkin ini ownernya ya, atau beberapa yang penting-pentingnya nggak hadir. Ini kalau yang association berbanding kebalik ya, di sini poinnya juga sama. Oke, nanti bisa ditanyakan nih kalau ada yang nggak tahu. Kita ini semuanya menggunakan platform yang saling bisa untuk interaktif secara langsung, feedbacknya bisa dapat secara real time ketika Edmodo dan Telegram ya intinya. Oke. Ini bisa dibaca ya, bisa dibaca, dibandingkan ya seperti apa. Nanti kalau ada yang tanya, ada yang ada bisa tanya. Selanjutnya, nah ini juga Roger setelah tadi, ini tipe intermediarisnya atau broker ya, atau penghubung ya.
Business travel and tourism, jadi tipe of agency ini ke kanan ya, tugasnya ngapain, ini juga sama, nggak usah baca satu-satu, ini udah ada. Professional conference organizer, ya pastilah organize a whole meeting, a conference, aspect of its venue, funding, financial arrangement, or social program organization. Bisnisnya conference, meeting, training course. Ini venue finding services, ya pastilah kerjanya untuk mencari ya, namanya juga venue finding services, finding room for conference meeting. Ini lebih ke conference-nya ya, atau ke seminarnya, kegiatan lainnya, cari ruangannya gitu ya. Mungkin kalau di luar negeri khususnya di Amerika seperti ini, conference, meeting, training course, product launch. Ini ada conference production service, specialized in actual staging of event, including lighting, special effect, sound system. Type of businessnya conference, meeting, training course, exhibition, product launch. Insentif, nah kalau insentif sangat unik nih. Type of agentnya insentif travel agent. Type of business tourismnya ya insentif travel. Kegiatannya organizing incentive travel package for client. Nah di sini masuk nih incentive travel bagi yang melakukan MICE, pasti ada kegiatan untuk leisure-nya ya, dia masuk di sini. Oke, destination management company ya, especially ground handler who handle practical arrangement in destination. Nah ini untuk destinasi ya. Type of businessnya ya conference tadi dia juga bisa masuk, misalkan menawarkan. Kalau yang tadi kan, kalau yang insentif ini ya nggak terlalu spesifik ya. Kalau yang destination ya langsung masuk ke pulau mana gitu, langsung destinasinya. Corporate hospitality company focus on organizing corporate hospitality and entertainment event either as a standalone event or as part of other event. Type of business tourismnya conference, meeting, exhibition, product launch, incentive travel. Ya, masih ada business travel agency, ini juga lebih spesifik ya, individual business trip. Role-nya providing travel agency services for business travel including transport, booking, and accommodation services. Exhibition organization, ini type of agency exhibition, organizing exhibition, reservation, exhibition. Okay. Incentive travel and event management agency. This organization specializes in organizing incentive travel package, corporate hospitality, entertainment, conference and meeting, particularly to with major partner and or associate program. Jadi kegiatannya yang untuk incentive travel ini biasanya ya paket incentive travel ya. Untuk perusahaan hospitality maksudnya perusahaan di industri pariwisata ya, kayak hotel ya, biasanya menggunakan ini. Misalkan ada studi banding atau ada conference khusus hotel-hotel se-Indonesia mungkin ya, atau entertainment, ini kayak yang mungkin yang punya, saya sebut aja ya, TV-nya kayak TV One atau Metro TV ya, melakukan kegiatan atau ada insentif travelnya yang dibuat. Ini conference and meeting juga sama, pada fakta utamanya atau untuk sosial program sosial. Ini supplier, destination, venue, transport, accommodation, ancillary service ya, tadi dibahas di depan ya. Why a classifying venue? Purpose book venue book for different purpose which are now used as business tourism venue. Contohnya university and cruise ship. Nah, ini Amerika ya. Indonesia belum ada kalau ya cruise ship ya. Oke, kita lanjut lagi, klasifikasi venue. Ini untuk residential venue, non residential. Berarti ada yang warga atau penduduk segitu ya, venue-nya ada yang mungkin karena Amerika banyak negara bagian ya, jadi ini sesuai, ada residential venue dan non residential venue. Ada yang klasifikasi venue berikutnya yang ketiga, ada yang urban yang di perkotaan venue-nya, ada yang di pedesaan. Oke, terima kasih. Nanti saya akan memberikan tugasnya melalui aplikasi Edmodo. Tugasnya akan diupload atau dikirim ke email saya. Oke, terima kasih atas atensinya. Oke, saya ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.